Seorang bocil yang bernama Steve dari dulu punya mimpi jadi penambang. Tapi tiap kali dia coba bantuin, ada kakek tua yang ngusir dia. Puluhan tahun kemudian, Steve udah jadi orang dewasa yang depresi dan kerjaannya jualan gagang pintu. Suatu hari, makan siang Steve bikin dia inget lagi sama cintanya ke dunia pertambangan. Dia balik ke kampung halamannya, ngadepin si kakek tua tadi, ngehindarin serangannya, dan akhirnya berhasil masuk ke tambang. Steve nambang dengan happy berjam-jam, sampai akhirnya nemu 2 artefak bercahaya yang misterius. Pas dia gabungin tuh benda, kebuka deh portal ke dimensi lain yang disebut Overworld. Steve langsung jatuh cinta sama Overworld di mana malam datang tiap 20 menit. Semuanya berbentuk kotak dan bisa dipakai buat crafting apa aja yang ada di otaknya, termasuk rumah dari Wall. Dunia ini indah banget pas siang, tapi pas malam Steve harus ngumpet di rumah biar gak ketemu zombie. Suatu pagi dia nemu serigala galak. Pas dikasih tulang, tuh serigala jadi jinak dan Steve adopsi dia jadi peliharaan, dikasih nama Dennis. Bertahun-tahun berlalu, Steve sama Dennis keliling dunia bikin bangunan keren. Akhirnya mereka nemu reruntuhan misterius dan peti yang ada blok ilangnya. Steve pakai blok itu buat benerin reruntuhan dan jadilah portal baru. Dennis sama Steve langsung masuk dan nyampe di Nether. Nggak ada senang-senang atau kreativitas di sini, cuma ada piglin yang nyari emas doang. Pemimpin mereka itu Malgosha, penyihir jahat yang lagi nyari Orb of Dominance. Artefak bercahaya punya Steve ternyata orb itu, jadi Malgosha nyuri itu dan mulai bikin rencana buat nguasain Overworld. Steve sama Dennis dikurung di sel, tapi Dennis berhasil ngambil kunci dari penjaga buat kabur. Terus mereka ambil lagi orbnya dan Steve nyuruh Dennis bawa itu ke rumahnya di dunia nyata. Pas beberapa piglin nangkep Steve lagi, yang lain ngejar Dennis. Tapi piglin-piglin ini nggak bisa ada di Overworld karena bakal berubah jadi zombie, jadi mereka mundur. Sebelum lompat ke portal, kalung Dennis nggak sengaja lepas. Di dunia nyata, dia nyembunyiin orb di bawah kasur Steve. Orbnya pecah pas jatuh, yang bikin portalnya ketutup. Sekarang Dennis kejebak di sini. Bertahun-tahun kemudian, Garrett punya toko retro di kota kecil di Idaho. Dia dulunya juara arcade tahun 80-an dan susah move on dari masa kejayaannya. Sekarang tokonya lagi seret dan dia dapat surat pengusiran. Karena kepepet butuh duit, Garrett pergi ke lelang gudang, ngarep nemu barang mahal buat dijual lagi. Dia tahu salah satu barangnya ada Atari Cosmos langka, jadi dia beli seharga $900 pakai cek yang nggak bisa dicairin sekarang. Tapi pas dia buka kotak Atarinya, ternyata kosong melompong. Dia ngamuk ngehancurin gudang itu. Abis itu, dia nggak sadar ada pecahan orb yang jatuh dari kotak. Sialnya lagi, mobilnya mogok di tengah jalan pas mau pulang. Sementara itu, kakak beradik Natalie dan Henry lagi pindahan ke kota yang sama karena itu permintaan terakhir ibu mereka. Pas lagi nyetir, mereka lihat Garrett lagi ngamuk-ngamuk ke mobilnya. Pas nyampe kota, agen properti bernama Don ngasih kunci rumah dan hadiah dari pabrik keripik kentang tempat Natalie bakal kerja. Don bawa hewan-hewan di mobilnya karena mimpi dia tuh pengen buka petting zoo. Besoknya, Natalie bikinin pizza khas ibu mereka buat Henry bawa ke sekolah, ngarep biar dia dapet teman. Di jalan ke sekolah, Henry lihat toko retro Garrett dan masuk buat lihat-lihat barang keren. Garrett manfaatin momen buat promosi program mentornya, jadi pas Henry minta saran hidup, Garrett minta bayaran dan malah ngambil pizzanya. Garrett ngomong kata-kata motivasi yang gak jelas, tapi seenggaknya ngingetin Henry kalau kerjasama itu penting. Di sekolah, pelajaran pertama Henry itu seni dan gurunya nyuruh gambar pisang sama jeruk. Bukannya gambar biasa, Henry malah gambar pisang pakai jetpack. Gurunya ngomel karena gak sesuai tugas dan teman-temannya ngejek dia. Buat buktiin mereka salah, Henry ke lab sekolah dan bikin jetpack terus dipasang ke tengkorak pajangan. Dia tes terbang di depan orang banyak. Jetpacknya meluncur mulus tapi gagal di tengah jalan dan nabrak pabrik keripik kentang tempat Natalie kerja. Patung kentang gede di atap kena tabrak dan jatuh ke sungai. Wakil Capsek bilang ini bisa bikin dia dikeluarin dan minta ketemu wali Henry. Bukannya nelpon Natalie, Henry malah nelpon Garrett dan nawarin 26 kalau mau pura-pura jadi omnya. Garrett jemput Henry dan wakil Capsek malah kegirangan ngeflirting sama selebritis ini sampai ngebolehin Henry pulang. Di toko, Henry udah capek sama ide-idenya yang gagal terus dan ngebuang buku catatannya. Terus dia lihat artefak misterius itu dan penasaran. Garrett baca kertas yang datang bareng artefak itu, katanya jangan pernah digabungin. Henry tetap gabungin dan orbnya mulai nyala, sementara Garrett baca sisi lain kertasnya yang ngasih peringatan kalau nyari harta karun orb itu bahaya banget. Beberapa menit kemudian Natalie panik karena nggak nemu Henry dan HP-nya nggak diangkat. Daun ngasih tahu kalau Henry ada di balik insiden pabrik dan ngajarin ngelacak HP Henry, yang nunjukin dia ada di tambang lokal. Sementara itu, Garrett sama Henry masuk tambang, gak sadar kalau Dennis ngawasin dari jauh. Mereka nemu portal bercahaya pas banget sebelum Natalie dan Daun nyusul. Orb itu connect ke portal pakai sinar energi dan mulai narik Henry. Yang lain coba narik balik, tapi energinya terlalu kuat dan ngelempar Henry masuk portal. Gak lama, sisa rombongan ikut terseret ke Overworld dan mereka kagum sama pemandangannya. Garrett lihat domba pink dan coba ajak ngobrol, jadi yang lain ngikutin dia. Di Nether, sihir Malgosha mendeteksi kembalinya orb dan dia nemuin Steve yang udah bertahun-tahun di sel. Dia mau Steve bawain orb, jadi piglin ngelepas rantai dia, dan Steve manfaatin itu buat nyuri pedang. Sebelum nyerang, Malgosha ngeluarin kalung Dennis dan pura-pura serigala itu tawanan dia. Kalau Steve nggak bawa orb, Dennis bakal dibunuh.
Balik ke Garrett, dia coba komunikasi sama domba tapi gagal. Tiba-tiba malam datang dan segerombolan tengkorak naik laba-laba nyerang pakai panah api. Rombongan langsung kabur dan Garrett misah karena jatuh ke lubang. Para tengkorak ngejar manusia lain dan coba nembakin panah, tapi pas itu ada laba-laba lompat dan malah dia yang kena panah. Pas api mulai nyebar di hutan, Henry nggak sengaja nabrak pohon, bikin sebagian batangnya jadi balok kecil. Setelah merhatiin tuh balok, Henry nonjok pohon buat dapat lebih banyak dan sadar kalau dia bisa pakai itu buat bahan bangunan. Dia langsung mengutin lebih banyak dan numpuk balok-balok itu buat bikin tempat ngumpet nggak sadar kalau orbnya ketinggalan di luar. Sementara itu di dalam lubang, Garrett nemu sekop usang dan gali gila-gilaan sementara tengkorak nembakin panah dari atas. Dia lihat area terbuka di ujung terowongan dan lari sampai nemu lubang kedua yang bawa dia balik ke permukaan. Tiba-tiba dia kaget ada creeper dan Garrett nonjok makhluk itu buat bela diri. Creepernya nyala bentar sebelum meledak, bikin Garrett mental jauh. Terus Garrett mulai lari pas tengkorak dan zombie ngejar dia, tapi dia berhenti buat mengut orb. Sayangnya ada panah ngenain orb dan mecahin salah satu kepingannya, bikin portalnya hilang. Garrett ambil kepingan yang sisa dan lari ke bangunan Henry, tapi nggak ada pintunya. Pas dia lawan salah satu zombie, monster lain muncul di atap dan mereka harus dorong monster itu jatuh. Nggak lama, zombie ngepung Garrett, jadi Henry buka lubang dan bawa Garrett masuk sebelum nutup lagi. Sayangnya ada creeper yang terlalu dekat sama bangunan dan meledak ngeruntuhin sebagian tembok. Mereka lari ke atap dan mojok pas gerombolan musuh makin deket. Tiba-tiba salah satu zombie ketusuk kapak dan dilempar dari gedung sama Steve yang datang buat jadi pahlawan. Pakai kapak dan gerakan berantem yang lincah, dia lawan gerombolan itu dan gampang banget bunuh sebagian besar dari mereka dalam hitungan menit. Musuh sisanya kebakar pas matahari akhirnya terbit. Abis itu Steve jelasin mereka nggak bisa pulang kecuali punya kedua bagian orb. Satu-satunya cara dapat yang baru adalah ke Woodland Mansion yang perjalanannya bahaya banget. Steve nawarin bantuan asal dibayar pakai orb dan mereka setuju. Di Nether, Malgosha curiga Steve hianat jadi dia suruh Jenderal Cungus ngejar para pahlawan ini. Dia juga kasih ramuan khusus yang bikin Cungus bisa jalan di bawah matahari dengan aman. Di Overworld, Steve bawa mereka ke desa Midport buat cari perlengkapan. Dia pamer kalau dia yang bangun tempat ini dan kenalin Iron Giant alias golem besi pelindung desa. Steve ajarin masak ayam pakai lava, Garrett pamer makan panas-panas. Natalie nyuruh buruan, tapi Steve bilang biarin Henry explore kreativitasnya. Natalie kesel dan protes, bilang kalau ginian gak guna di dunia nyata dan cuma bikin Henry jadi pecundang di sekolah. Henry denger dan ngambek lari ke toko terdekat buat ngumpet. Steve tunjukin Henry dan Garrett barang-barang keren yang bisa didapat di sini, kayak senjata dan armor. Garrett nemu Ender Pearl yang bisa teleportasi dan gak sengaja makai, bikin dia muncul di pintu. Terus Steve ajarin cara pakai meja crafting. Mereka harus taruh bahan pakai pola tertentu buat bikin yang mereka mau. Garrett bikin nunchucks versi berat dan Henry bikin pelontar mainan atau tot launcher. Diam-diam Garrett nanya Steve soal harta karun di kertas catatan. Steve jelasin emang banyak tambang di area itu, tapi kesana artinya ngambil jalan memutar yang berisiko. Garrett maksa Steve anterin atau dia nggak bakal dapet orbnya. Pas itu, Cungus dan pasukannya datang terbang naik makhluk namanya Gas. Mereka mulai hancurin semua yang ada di jalan dan nembakin warga desa, yang berubah jadi ayam kalau kena tembak. Steve siap lawan Cungus, tapi Garrett mau jadi pahlawan, dia pamer senjatanya tapi malah nggak sengaja bikin Steve pingsan. Cungus terus ngehajar Garrett, sementara Henry jatuhin Piglin pakai pelontarnya. Dawn dan Natalie ngumpet di balik meja dan nendang meja itu buat jatuhin beberapa piglin. Mereka ambil alat tani dan gabung berantem. Skill mereka lumayan buat ngalahin musuh. Garrett masih digebukin gampang banget dan Cungus hampir nangkep dia, tapi Iron Golem muncul dan nonjok Cungus sampai mental. Gas mulai nembak api dan sekarang desa kebakar. Steve seret Henry dan Garrett ke tempat aman dan Natalie mau nyusul, tapi api ngehalangin. Dawn bilang mereka bisa ketemu lagi nanti di mansion. Trio cowok ini naik ke gedung tinggi dan Steve kasih temennya 2 wingsuit terakhir dia, nyuruh mereka terbang ke gunung di seberang laut. Garrett dorong Henry terus dia sendiri jatuh bermil-mil, tapi detik terakhir berhasil terbang. Steve nyusul dengan cara lompat ke punggung Garrett nunggangin dia kayak kuda. Piglin dan Gas ngejar sambil nembakin bola api yang ngehancurin bagian gunung. Salah satu piglin lompat ke Henry dan hampir bikin dia jatuh, tapi dia berhasil kendaliin terbangnya buat maju. Steve ngendalin Garrett pakai rambutnya dan manuver cepet buat bikin salah satu Gas nabrak. Sekelompok piglin penunggang babi atau hoglin melempar tombak ke mereka dan 2 malah lompat ke orang-orang itu, jadi Garrett harus pegang Steve biar nggak jatuh. Gas masih nembakin api dan bikin lubang di batu yang ngalangin jalan, dimana piglin udah nunggu pakai jaring. Karena lubangnya nggak gede, Garrett dan Steve pelukan erat dan berhasil lewat pas banget sebelum piglin nyiram semir lava ke mereka. Gas yang nyerang malah nyangkut di jaring. Henry pakai kembang api buat dorong piglin jatuh dan ngarahin kembang api ke mulut Gas terakhir, bikin meledak. Itu bikin Henry hilang kendali dan nabrak temannya, bikin mereka mulai jatuh. Untungnya Steve punya ember air yang ditumpahin ke tanah, bikin danau buat mendarat aman.
Pas jalan di hutan, Steve cerita soal Malgosha. Dulu dia pengen jadi penari, tapi Piglin gak ngehargain bakatnya dan bapaknya malu. Ini bikin Malgosha nolak kreativitas dan sekarang dia mau pakai orb buat gelapin matahari biar Overworld hancur. Steve janji gak bakal kasih orb ke Malgosha, tapi dia butuh itu buat nyelamatin Dennis. Di Nether, Malgosha marahin Chungus karena gagal dan ngeluarin Great Hawk yang langsung bunuh Chungus sekali serangan. Terus Malgosha suruh Great Hawk ambil orb. Di desa, Dawn dan Natalie coba naik perahu terakhir, tapi warga desa malah pergi ninggalin mereka. Natalie nambang kayu buat dilempar ke warga itu, tapi meleset. Sekarang mereka harus cari jalan lain. Malam datang pas mereka nyampe hutan dan mereka ngobrol betapa parahnya punya tanggung jawab orang dewasa sambil lawan zombie pakai alat tani. Tiba-tiba ada serigala geram di belakang mereka, jadi Dawn jinakin dia pakai tulang. Ini bikin kalung namanya muncul secara ajaib, konfirmasi kalau ini Dennis. Dawn ngenalin nama itu dari cerita Steve dan minta Dennis anterin ke dia. Sementara itu, Steve bawa cowok-cowok lewat jalan pintas tambang redstone di mana Garrett nggak sengaja injek jebakan dan tembok mulai lempar proyektil ke dia. Garrett coba lari tapi kena lempar kubu sampai mental. Kepalanya mendarat di tuas yang ngebuka pintu rahasia, isinya tumpukan diamond gede banget. Pas Garrett mulai ngisi kantongnya, Henry marah karena sadar Garrett ngerencanain ini. Pas itu, Steve nyium bau busuk dan dengar Great Hawk muncul di dekat situ. Mereka bertiga buru-buru naik kereta tambang dan ngebut lewat tambang, tapi akhirnya redstone pendorongnya habis dan bikin mereka mogok di ruangan gelap. Steve nyalain obor dan mereka dikelilingi creeper. Great Hawk makin dekat, jadi Garrett dorong kereta ke jalur redstone sementara Henry pukulin creeper. Kereta kena jalur pas banget buat ninggalin tambang sementara Great Hawk kena ledakan creeper. Pas nyampe hutan, Henry nyeramahin Garrett soal keegoisannya. Garrett akhirnya jujur kalau dia takut karena ngerasa pecundang. Henry kasihan dan mereka baikan, Garrett kasih orb ke Henry. Akhirnya mereka sampai di mansion dan Steve tunjukin peta 3 lantainya. Ada musuh bahaya yang jaga tiap area, jadi butuh rencana. Garrett dan Steve alihin perhatian Vindicator di lantai 1 pakai main musik konyol, biar Henry bisa nyusup. Awalnya dia berhasil lolos dari penjaga, tapi pas nyampe tangga Vindicator lihat dia dan mulai ngejar. Mereka lempar senjata ke Henry dan Henry ngehindar dengan ngumpet di kamar. Sementara itu, Garrett sama Steve ditangkap dan ditaruh di ring. Steve diikat dan Garrett harus lawan prajurit terhebat mereka, yaitu zombie kerdil naik ayam. Mereka kecil tapi kuat banget pakai kerjasama buat pukulin Garrett berkali-kali. Garrett berhasil balas pukul dan si bocil zombie nangis tapi cuman acting buat nyerang Garrett pas lengah. Pas Garrett jatuh, Steve lepas ikatan dan lompat nyundul si zombie keluar ring. Balik ke Henry, dia mulai ngorak-ngarik peti di ruangan itu dan pakai bahan-bahan buat bikin kapak diamond. Abis nyari agak lama, dia nemu artefak pengganti orb. Pas itu Enderman muncul dan pakai kekuatannya buat hipnotis Henry, bikin dia lihat visi teman-temannya ngehina dia. Pas Garrett palsu bakar buku catatannya, Henry sadar dan nyerang Enderman pakai kapaknya. Makhluk itu teleport mulu tapi Henry nggak nyerah dan hajar terus sampai mati, ninggalin mutiara Pearl sebagai hadiah. Terus Henry gali lubang di lantai dan lompat ke ring. 3 sekawan ini lari keluar mansion bareng tapi dikepung Malgosha dan pasukan gasnya. Dia pakai sihir buat ambil orb dari tas Henry dan terbang sementara Piglin lompat ke jembatan bawa dinamit. Garrett lempar Henry ke salah satu gas, bikin Piglin jatuh. Terus Steve taruh slime block dan mantul di situ buat nyusul Henry, tapi sebelum Garrett bisa ikut, dia kehalang gas lain. Dia suruh Steve dan Henry pergi tanpa dia dan mulai lawan musuh yang terus ngeledakin jembatan. Ledakannya ngerusak semua gas dan cowok-cowok itu jatuh ke tanah. Beberapa saat kemudian Steve bangun dan seneng banget dijilat Dennis. Ternyata dia dan Henry diselamatin Dawn dan Natalie yang nyembunyiin mereka di gubuk jamur. Natalie minta maaf ke Henry atas ucapannya dan mereka baikan. Sementara itu, Malgosha pasang orb di atas portal Nether yang nembakin sinar laser ke matahari. Sekarang semua musuh bebas berkeliaran dan Piglin bisa masuk Overworld. Di desa, rombongan lihat kegelapan dan siap perang dengan crafting semua ide terbaik Henry. Natalie bikin pedang diamond sementara Dawn ledakin skeleton pakai ledakan gede dan jinakin lebih banyak serigala. Pas Piglin nyerang, Henry aktifin pasukan Iron Golem, yang kekuatannya gampang banget ngalahin Piglin. Golem pemimpin udah di-upgrade pakai sepatu khusus biar gerak cepet, jatuhin banyak musuh sekaligus. Henry dan Natalie juga ikutan berantem, jadi Malgosha mutusin kirim Great Hawk baru. Pas Golem pemimpin lawan Great Hawk, Steve pakai armor diamond dan ngejar Malgosha. Sayangnya serangan besarnya meleset dan Malgosha ancurin armornya pakai sihir. Steve terus lempar telur yang netes jadi ayam dan gigitin Malgosha. Golem pemimpin dikalahin sama Great Hawk, jadi anak-anak harus cepet. Henry nembak Pearl ke atas portal dan langsung teleport ke sana. Pas Great Hawk mau bunuh Natalie, Dawn datang sama Dennis dan sepasukan serigala yang lompat ke Hawk buat nahan dia. Sayangnya Hawk lebih kuat dan dorong mereka semua sebelum nembak sinar ke portal, bikin Henry jatuh sebelum bisa raih orb. Pas itu Garrett muncul naik gas dan nyelamatin Henry di detik terakhir. Henry terus pakai tombak buat nusuk gas, bikin dia nembak bola api ke portal. Strukturnya mulai runtuh dan orb berhenti kerja jadi matahari muncul lagi. Cahayanya bikin monster kebakar dan Piglin jadi zombie. Hawk gede mungut orb, tapi tiba-tiba dikalahin golem pemimpin pakai serangan keren.
Orb jatuh lagi, dan kali ini Natalie yang nangkap. Malgosia udah gak punya kekuatan, dan Steve gampang jatuhin dia. Tapi dia mutusin buat ninggalin dia hidup-hidup biar dia belajar bertahan hidup pakai kreativitas. Abis itu mereka siap pulang. Steve suruh Dennis pergi sama Dawn dan nyanyiin lagu perpisahan. Rombongan hilang masuk portal dan abis ragu-ragu dikit, Steve mutusin buat ikut mereka, akhirnya siap hidup di dunia nyata lagi. Beberapa waktu kemudian, toko Garrett laris manis. Mereka bikin video game sendiri dan Garrett sama Steve sering main musik buat anak-anak di toko. Dawn dan Dennis buka peting zoo, Natalie buka kelas bela diri. Henry akhirnya berhasil bikin jetpack yang beneran jalan dan bikin semua orang di sekolah kagum.